Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Sebabnya Tuhan Tidak Pernah Putus Asa. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Hari ini kita akan memperhatikan Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Tuhan berkata, "Barang siapa minum air yang diberikan oleh Tuhan, selama-lamanya hasratnya akan terpuaskan. Selamanya tidak akan merasakan kekurangan sesuatu. Selamanya tidak akan putus asa." Lalu kita akan bertanya, benarkah bisa demikian? Benar. Lalu mengapa ada orang yang masih tidak merasa puas? Masih ada keinginan? Masih bisa sedih, masih bisa kecewa dan putus asa? Mengapa masih ada permintaan dan lain sebagainya? Hari ini, mengapa orang Kristen masih haus? Apakah janji Tuhan tidak manjur? Tidak, karena orang Kristen kembali minum air dalam ayat 13. Kebanyakan kita hanya melihat janji, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Padahal Tuhan terlebih dulu mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yaitu air yang ditinggalkan oleh Yakub, air dunia. Untuk mendapatkan janji dalam ayat 14, kita harus terlebih dulu mengerti air dunia dalam ayat 13 itu. Mengapa seseorang bisa putus asa? Karena masih menaruh harapan. Demikian juga, kalau kita mengharapkan air dunia ini memuaskan kita, maka kita segera merasakan haus. Inilah yang menyebabkan kita di depan Tuhan bisa merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Karena Anda mengharapkan barang yang segera berlalu, harta yang cepat berlalu. Karena itu Anda selamanya tidak akan mendapat kepuasan. Kesalahan kita ialah kita memasuki barang-barang yang segera lewat guna memuaskan hati kita. Tuhan Yesus kita selamanya tidak pernah putus asa. Di Yesaya pasal 49 ayat 4, Dia berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku." Dia tidak putus asa. Yesaya 42 juga membicarakan tentang Tuhan, bahwa Dia tidak putus asa, juga tidak gentar. Meskipun yang dia alami bisa menyebabkannya putus asa dan gentar, tetapi Dia tidak demikian. Tuhan yang dibicarakan dalam Injil Yohanes adalah Tuhan yang sejak mula ditolak oleh orang. Pasal 1 mencatat, Tuhan datang kepada miliknya sendiri, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Dia datang untuk menanggung dosa orang Israel, untuk menanggung dosa orang bukan Israel. Tetapi mereka tidak mau Dia, bahkan menolak Dia. Ketika Dia di kayu salib, manusia tidak mau Dia, Allah juga tidak mau Dia. Kalau itu terjadi pada kita, kita pasti putus asa, pasti kecewa, sedih dan duka. Tetapi Yohanes pasal 19 mencatat, Tuhan di kayu salib berseru, "Sudah genap." Kalau Anda dan saya pastilah akan berseru, "Sudah tamat." Seumur hidupnya, Dia mengambil Allah sebagai kepuasannya. Terhadap dunia ini, sedikit pun Dia tidak menaruh pengharapan, juga tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia hanya mengharapkan Allah, dan hanya Allah lah yang menjadi kepuasannya. Seumur hidup Tuhan, Ia selalu mengambil kehendak Allah sebagai kepuasannya. Sebab itu, bagaimanapun berubahnya manusia, perkara-perkara dan benda-benda dalam dunia, itu tidak bisa membuat dia putus asa.
Barang siapa menerima Allah sebagai kepuasannya, ia tidak akan pernah putus asa. Banyak orang memuliakan Allah, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Kalau kita, jangan-jangan selalu ingin mendapatkan hormat dari manusia. Kalau Anda mengharap orang memberi Anda hormat, dan orang memberikan hormat, Anda bersuka cita. Tetapi kalau orang tidak memberi Anda hormat, Anda segera kecewa dan putus asa. Namun Tuhan di aspek negatif tidak menerima hormat apapun dari manusia. Apapun dia tidak mengharapkan, apapun dia tidak menerima. Sebab itu, ia tidak kecewa atau putus asa. Kita harus belajar pelajaran ini, khususnya para pekerja Tuhan. Karena bila hari ini muka manusia menghadap kepada Anda, mungkin besok ia akan mengarahkan tumitnya kepada Anda. Orang-orang yang hari ini berseru terhadap Tuhan, "Hosana!" Besok orang-orang itu pula yang berseru, "Singkirkan dia." Ingatlah, kalau kita hanya bersuka cita karena apa adanya yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan puas karena Allah. Kita tidak akan kecewa karena perubahan situasi dan lingkungan. Tidak bisa stres, tidak bisa merasa haus dan sedih. Kiranya Tuhan mengingatkan kita akan satu ayat ini, yaitu jangan minum air dunia ini. Rasa simpati, bantuan, uang, nama, kenyamanan, hiburan, dan lain sebagainya yang diberikan kepada Anda oleh dunia. Janganlah Anda mengira itu adalah milik Anda yang harus diminum sepuas-puasnya. Seberapa banyak Anda meneguk air dunia ini, sebanyak itu pula Anda akan haus di dunia ini. Seberapa banyak air dunia yang Anda tolak, sebanyak itu juga Anda akan menikmati kelimpahan Tuhan. Mari saudara-saudara, ikut saya berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami masih menginginkan air dunia ini. Ingatkan dan kuatkanlah kami Tuhan, dengan firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya kami demi kasih karunia-Mu dapat segera menyingkir dari semua tawaran dunia ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar menaruh seluruh pengharapan kami kepadamu, karena Engkaulah kepuasan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.